Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat non-Islam seringkali menghina Islam dengan mengatakan Islam menyembah batu hitam di Ka'bah. Mereka sering memfitnah Muslim menyembah kotak hitam Ka'bah itu sendiri dengan alasan umat Islam selalu menghadap Ka'bah dalam melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Umat Islam pun dilarang buang air kecil maupun besar dengan menghadap Ka'bah. Padahal justru mereka umat non-Islam sendirilah yang mengingkari kitabnya yang ada di tangan mereka sendiri karena perintah menghadap kiblat ini telah diperintahkan pula pada nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ka'bah sendiri merepresentasikan bahwa siapapun umatnya tetap hanya satu arah, satu tempat menyembah satu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau Anda membuat Ka'bah yang sama persis, tetap saja seluruh umat Islam akan tetap ke arah kiblat yang asli, yaitu Ka'bah yang asli. Tidak seperti agama lainnya yang sembahan dan mengkultuskan suatu benda replika. Bahkan setiap nabi memiliki kiblat dan tugu batu untuk melakukan tawaf atau mengelilingi batu tersebut, hanya mereka umat non-Islam saja yang tidak pernah membaca kitab mereka. Sehingga secara tidak sadar, mereka malah menghina kitab yang ada di tangan mereka sendiri. Dalam Alkitab mereka sendiri, jelas tertulis bahwa salat itu harus menghadap kiblat. Sebagai berikut ayatnya, Mazmur 5:8, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan engkau. Mazmur 1382, aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Jelas di situ tertulis bahwa 1. Beribadah dengan sujud, muka ke tanah. Mengapa umat non-Islam tidak pernah sujud? 2. Beribadah itu dengan menghadap ke kiblat. Mengapa umat non-Islam tidak pernah menghadap kiblat? 3. Di samping sujud, maka ada pula berlutut, duduk di antara dua sujud. Mengapa umat non-Islam tidak berlutut? 4. Setidaknya dilaksanakan 3 kali sehari. Mengapa umat non-Islam tidak setiap hari? 5. Setelah sholat, pray atau berdoa lalu dilanjutkan dengan memuji Allah berzikir. Umat mana yang melaksanakan kelima hal ini? Umat Islam. Setiap umat memiliki kiblatnya masing-masing. Setiap umat memiliki arah masing-masing kemana dia menghadap. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Dalam Alkitab Injil pun jelas tertulis bahwa nabi-nabi terdahulu pun memiliki bait Allah masing-masing. Banyak sekali ayatnya, lebih dari 100 ayat. Dan termasuk perjanjian baru pada masa Nabi Isa sekalipun. Dan Yesus pun tidak pernah menghapus Taurat meski 1 titik kecil pun. Artinya, hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi terdahulu masih tetap berlaku. Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. 5:18, karena aku berkata padamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 kata atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Lalu mengapa mereka malah menghina sujud menghadap bait Allah? Mengapa mereka menghina sholat dan mengatakan nunggang-nungging? Padahal Yesus pun sholat dengan bersujud muka ke tanah dan Yesus pun berlutut serta merebahkan diri ke tanah, persis bagaimana Muslim melaksanakan sholat dengan sujud, berlutut, merebahkan diri ke tanah. Matius 26:39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Markus 14:35, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Dari 2 ayat di atas maka dapat disimpulkan, 1. Yesus sujud kepada Allah sebagaimana orang Islam sujud.
Tidak ada tata cara ibadah dengan sujud muka ke tanah kecuali umat Islam. Kenapa umat non-Islam menghina sujud dengan mengatakan dengan beragam hinaan? Padahal Yesus pun sujud. Bibir mereka memuji Yesus, tetapi hatinya jauh dari Yesus. Matius 15:8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dariku. 15:9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dalam Alkitab Injil pun jelas menulis bahwa Nabi Ibrahim bersujud. Kejadian 17:3, lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Nabi Lot bersujud. Kejadian 19:1, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan muka sampai ke tanah. Nabi Ezra bersujud. Ezra 10:1. Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa sambil menangis dan bersujud di depan rumah Allah. Berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Nabi Yosua bersujud. Yosua 5:14. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Nabi Daud bersujud. Mazmur 956, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Nabi Musa bersujud. Keluaran 3:4-8, segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Nabi Harun bersujud. Jadi Nabi Ibrahim bersujud, Nabi Daniel bersujud, Nabi Musa bersujud, Nabi Harun bersujud, Nabi Daud bersujud, Nabi Sulaiman bersujud, Nabi Yosua bersujud, Nabi Yehezkiel dan Nabi lain pun bersujud. Bahkan Yesus pun bersujud. Lalu mengapa orang non-muslim menghina muslim bersujud dengan beragam hinaan? Mengapa mereka sendiri tidak pernah sujud? Apa mereka tidak ingin mengikuti jalan para nabi terdahulu dan Nabi Isa sendiri dengan bersujud muka ke tanah? Mengapa mereka mengingkari sujud yang dicontohkan oleh para nabi terdahulu? Jadi mengapa mereka menghina ibadah haji dan tawaf keliling Ka'bah jika itu semua jelas terdapat dalam kitab mereka sendiri dan juga dilakukan serta dicontohkan oleh para nabi terdahulu? Demikianlah bukti nyata yang justru ada di kitab-kitab mereka. Semoga diberikan kebenaran kepada golongan-golongan yang sesat, dan mereka dapat kembali ke Islam mirip seperti saat ketika baru dilahirkan, kembali suci. Jika mereka mau, sangatlah beruntung bagi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.